Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar pemirsa TVNU? Tentu kami berdoa semoga pemirsa TVNU dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Wasatiyah adalah moderasi beragama. Dia sikap dia mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Dan Majelis Taklim, kita tahu bahwa keberadaannya atau pendidikan non formal yang keberadaannya diakui oleh negara melalui yaitu Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan lainnya yang mengukuhkan keberadaan Majelis Taklim, dan Majelis Taklim juga dia garda terdepan dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan. Nah, telah hadir di studio bersama saya Ibu Dr. Hajah Munawiroh MPD, yaitu peneliti ahli media pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenak. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Saiful. Ya. Yang kedua juga Pak Takrif MA ya. Sama dari peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Dr. Haji Fuad Tohari MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nah, Pak Kiai ini Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU, juga Wakil Rais Suriah PBNU DKI, dan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Saya kira ini sudah lengkap dari para narasumber dan yang mungkin akan menanggapi hasil penelitian ini. Mungkin dari Ibu Munawaroh ya, bagaimana Ibu bisa menjelaskan kenapa ini penelitian ini perlu dilakukan? Dari pimpin yang disasar adalah respondennya adalah Majelis Taklim. Monggo Ibu bisa dijelaskan apa hasil penelitiannya untuk para pemirsa TVNU. Baik, terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pemirsa TVNU yang saya cintai, kebetulan kami dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan mulai tahun 2018, 19, 20 sampai 21 itu memiliki konsen terhadap penelitian moderasi beragama. Nah, pada tahun 2018-19 itu terkait dengan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian pada tahun 2020 ini kami menyasar pada Majelis Taklim. Kenapa Majelis Taklim? Saya pikir tadi Mas Saiful sudah menyampaikan bahwa Majelis Taklim itu adalah merupakan garda terdepan pendidikan non formal berbasis masyarakat yang sudah diakui negara lewat undang-undang, kemudian juga sudah diakui juga keberadaannya memiliki peran sentral dalam pengamalan dan pemahaman agama terhadap masyarakat. Nah, Majelis Taklim ini kenapa kami mengambil, tadi sudah disebutkan oleh Mas Saiful bahwa memang peran sentral Majelis Taklim inilah yang mungkin menjadi faktor utama kami melakukan penelitian terkait dengan moderasi beragama. Dan tentunya ketika mendesain penelitian ini, kami sudah mendesain sebaik mungkin terkait dengan penelitian ini, namun karena adanya pandemi, akhirnya penelitian ini akhirnya hanya dilakukan melalui Google Form. Jadi kalau dari segi metodologi pasti sangat lemah, karena apa? Kita tidak tahu populasinya, kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Google Form itu hanya kita sebar, siapa saja bisa mengisi dari mana saja, dan tidak ada penyamplingan dan sebagainya. Nah, mungkin itu metodologi ini sangat lemah sekali. Nah, terkait dengan responden yang
yang kami teliti ini adalah seluruh ustadz maupun ustazah yang ada di Majelis Taklim di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sudah terkumpul sekitar 5.567 responden dari seluruh Indonesia. Nah, kalau dilihat dari segi pendidikan, 63% itu pendidikan tinggi. Tapi kami tidak menguraikan apakah pendidikan tinggi ini pendidikan tinggi agama atau bukan, karena sudah diketahui khalayak ustazah Majelis Taklim itu memang karena pendidikan berbasis masyarakat, kami tidak tahu apakah mereka itu memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan agama itu cukup tinggi, mumpuni atau tidak, seperti itu. Jadi karena ketika di kampung, ketika mereka sudah bisa ngaji, kemudian bisa, nah itu jadilah ustazah, ya menjadi Majelis Taklim seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kelemahan dalam penelitian. Karena memang kita tidak bisa hadir langsung ke lokasi, kemudian kita juga tidak tahu dari unsur mana saja. Kita hanya meneliti terkait dengan pendidikan, kemudian ada juga unsur organisasi, itu ada organisasi, kemudian ada penyuluh, kemudian ada tokoh agama dan sebagainya. Nah, namun demikian kami sangat puas dengan hasil penelitian ini, karena ini adalah merupakan titik awal daripada sebuah penelitian yang mungkin nanti akan kita lakukan lebih besar lagi. Nah, dari hasil penelitian itu ada tiga indikator yang kami ambil terkait dengan moderasi beragama pada Majelis Taklim atau wasyatiyah di Majelis Taklim. Itu ada 3 indikator, itu indikator pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku. Adapun subindikatornya adalah tawasud, tawazun, tasamuh, dan watoniyah. Nah, itu. Nah, dari hasil penelitian ini mungkin kurang memuaskan dari hasilnya ini. Dari hasil kurang memuaskan. Kurang memuaskan karena apa? Kalau dari pengetahuan, bisa dilihat dari pengetahuan para ustazah ini terkait dengan tawasud itu sangat tinggi, 63%. Kemudian terkait dengan tawazun itu sangat rendah. Kemudian tasamuh apalagi sangat rendah. Nah, kemudian watoniyah juga agak tinggi seperti itu. Begitu juga dengan sikapnya juga sama. Jadi terkait dengan pengetahuan terkait dengan tawasud, tawazun, tasamuh, dan watoniyah itu juga masih tergolong rendah. Dan kemudian terkait dengan perilaku. Nah, perilaku ini sangat rendah sekali, karena ketika kita bicara tawasud, berarti mereka harus ada di tengah-tengah, tidak ekstrim fanatik. Nah, ini hanya 21%, sangat rendah. Kemudian tasamuh itu dari pengetahuan, sikap, dan perilaku juga semuanya rendah terkait dengan tasamuh. Nah, saya dari hasil penelitian ini bisa dikatakan bahwa kalau kita melihat yang pengetahuan itu terkait dengan teori mungkin karena para ustazah itu kan kalau tawasud, tawasamuh, tawazun, watoniyah itu kan sudah tidak asing lagi, mereka itu paham gitu apa yang di ini, oh seperti ini harus ini. Nah, namun ketika di tingkat sikap dan perilaku mungkin ya seperti itu, karena itu menyangkut keimanan seseorang. Jadi jadi mungkin kurang begitu peduli terkait dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Karena moderasi beragama itu adalah sebuah proses memoderatkan seseorang atau kelompok seperti itu. Jadi ketika Majelis Taklim diberikan kalimat moderasi, apa itu moderasi? Mungkin belum paham seperti itu. Tapi ketika kita lakukan penelitian juga memang seperti itu, karena memang ketidakpahaman, kemudian ya itu tadi akhirnya dari hasil yang ada itu, karena memang
kelompok Masjid Taklim itu kan banyaknya di pedesaan. Iya. Gitu. Di kota-kota itu mungkin sudah ini, tapi yang banyak muncul itu adalah di pedesaan. Bahkan kalau kita lihat satu RT itu bisa mempunyai tiga majelis taklim seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tingkat pengetahuannya mungkin ya kalau ngaji mungkin, tapi ketika kita bicara moderasi beragama, nah tentunya itu harus diberikan pendidikan lah, seperti diberikan seperti pelatihan atau pengetahuan terkait dengan yang disebut dengan moderasi itu. Nah, itu dari hasil kami dari penelitian Puskesmas Pendidikan Agama. Meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi kami sangat antusias dalam melakukan penelitian itu. Tentunya ke depan, karena ini adalah langkah awal dalam meneliti Masjid Taklim, nah ke depan tentunya kami akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan wasyatiyah atau moderasi beragama di Majelis Taklim. Baik, mungkin itu sementara. Ya. Oke, terima kasih Ibu Munawirah. Mungkin Pak Takrif akan menambahkan dari apa yang dijelaskan Ibu. Kajian tentang wasatiyah di Majelis Taklim atau moderasi beragama di Majelis Taklim ini merupakan salah satu kajian dalam rangka untuk memetakan potret awal tentang pendidikan moderasi beragama di Majelis Taklim. Sebagai langkah awal, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Munawirah, memang ini adalah kita ingin mengetahui istilah-istilah tentang wasatiyah yang berkembang di masyarakat, termasuk di kalangan Majelis Taklim, kaitannya dengan moderasi. Ada istilah wasatiyah, tawazun, kemudian tasamuh dan watonia seperti apa. Makanya di dalam konsep moderasi beragama atau wasatiyah di Majelis Taklim, kita pilih 4 istilah wasatiyah itu. Jadi istilah wasatiyah, kemudian tasamuh, kemudian tawazun dan watonia. Nah, dari pengenalan istilah wasatiyah baik dalam aspek pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku, memang dari hasil yang tadi sudah disampaikan memang kurang menggembirakan. Tetapi bagi dalam kajian ini sebenarnya ini merupakan PR bagi Kementerian Agama. Tentunya juga bagi para ormas-ormas keagamaan dalam rangka untuk menggaungkan atau juga menyebarkan wasatiyah di kalangan masyarakat, dalam hal ini para Majelis Taklim, khususnya para ustadz-ustazah. Artinya apa? Mungkin di kalangan para ustadz-ustazah istilah moderasi sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi dalam konteks barangkali peristilahan itu belum tersosialisasikan di masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah para ustadz-ustazah. Oleh karena itu memang ke depan perlu banyak mensosialisasikan, mengedukasi moderasi beragama di kalangan Majelis Taklim, sehingga ini menjadi pendorong bagi gerakan majelis di kalangan masyarakat. Yang berikutnya yang tidak kalah penting bahwa ternyata di kalangan masyarakat sendiri kaitannya dengan istilah moderasi beragama itu memang masih minim, karena mungkin faktanya di lapangan pengajian atau juga kegiatan keagamaan di kalangan Majelis Taklim banyak pada baca Quran, kemudian yasinan, kemudian juga ya sifatnya amaliyah kehidupan sehari-hari, sehingga berkaitannya dengan wasatiyah, tasamu, kemudian tawazun, watonia mungkin perlu digalakkan kembali, sehingga ini menjadi kekuatan terbesar bagi umat, terutama dalam memodernisasi di kalangan para jamaah. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih dari kedua narasumber ini. Mungkin ada tambahan atau ada penjelasan Pak Kiai, tanggapan terhadap hasil penelitian ini bagi Pak Kiai yang terjun langsung memimpin pondok pesantren juga sebagai ustadz pendakwah. Apakah benar ini hasil penelitiannya atau harus ditinggalkan? Gimana Pak Kiai? Ya, terima kasih Mas Saiful. Para pemirsa yang ada di rumah, saya sebagai bagian dari yang banyak terjun
baik mengisi maupun mengelola Majelis Taklim, yang pertama tentu memberikan apresiasi kepada tim peneliti dan kepada Kementerian Agama, karena objek yang diteliti ini saya kira sangat penting. Tidak saja penting menjadi bagian dari pengetahuan, tetapi juga penting dari sisi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sebagai bagian dari yang banyak berkecimpung mengurusi Majelis Taklim, ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya begini, ketika meneliti tentang Islam wasatiyah atau wasatiyatul Islam, indikatornya kan paling tidak ada 4. Ada sisi tawasud, ada sisi tasamuh, ada sisi tawazun, dan aspek dari sisi cinta negara, watoniyahnya itu. Nah, dalam benak saya ketika ingin meneliti tentang Islam wasatiyah, yang dilihat harus 3 hal yang menjadi indikatornya. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan yang terakhir aspek psikomotorik. Saya membayangkan pasti tim peneliti akan mengalami kesulitan pada saat sekarang ini ada pandemi, sehingga nggak mungkin bisa terjun langsung untuk melihat bagaimana praktek pelaksanaan Majelis Taklim di wilayah atau di daerah yang sekarang ada pandemi. Saya memahami betul itu. Tetapi setidaknya yang masih menjadi pertanyaan adalah indikator untuk masing-masing aspek kognitifnya seperti apa, indikator dari aspek afektifnya seperti apa, dan indikator dari aspek psikomotoriknya itu pertanyaannya seperti apa, sehingga nanti dihasilkan satu kesimpulan dari aspek misalnya kognitif mereka, datanya ternyata sangat baik misalnya. Itu indikatornya yang dilihat apa? Dari aspek afektif misalnya, ternyata sangat kurang. Nah, sangat kurang itu yang diteliti indikatornya apa? Dari si afektif. Nah, yang terakhir dari aspek psikomotorik juga begitu. Nah, kalau bisa dijelaskan sepintas saja, kira-kira yang menjadi indikator aspek kognitif itu apa saja yang nanti muncul menjadi rumusan pertanyaan, kemudian aspek afektifnya pertanyaannya seperti apa, dan yang terakhir dari aspek psikomotoriknya itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada responden itu seperti apa. Itu yang saya ingin tahu terlebih dulu. Silahkan nanti Bu Munawirah atau Pak Tatang yang bisa menjelaskan ini. Ya Bu, silakan mungkin ditanggapi. Baik, jadi pada instrumen yang kami berikan kepada para ustadz dan ustazah itu ada 42 item. Ya. Jadi dari 12 terkait dengan pengetahuan, tadi kognitif, kemudian terkait dengan sikap dan perilaku. Nah, di dalam pengetahuan itu kami hanya contoh, sebagai contoh ada apakah Anda tahu arti dari tawasud, tawazun, tasamuh, dan watoniyah, seperti itu. Sebagai contoh seperti itu, jadi untuk pengetahuan. Kemudian terkait dengan sikap, jadi sikap itu diantaranya jika Bapak Ibu bertemu dengan orang mungkin yang bukan Islam, apakah menyapa atau apa seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk perilaku itu ya seperti apa ya? Kalau ada tetangga non Islam mati, nengokin enggak? Apakah seperti itu. Jadi ada 42 item yang kita pertanyakan, tapi cukup ringan-ringan karena kami tahu karena memang kondisi Majelis Taklim tadi yang saya sampaikan itu adanya banyak di pedesaan. Jadi mungkin dari segi pengetahuan para ustazah, kalau memang dibilang tadi 63% adalah berpendidikan tinggi, nah itu 36% itu adalah penyuluh.
Ya. penyuluh agama. Dia berprofesi sebagai penyuluh agama. Nah, kemarin ada fenomena, ada berita terkait dengan sekian persen sekian ribu penyuluh terpapar radikalisme. Nah, itu kan sebagai contoh bahwa itulah sangat urgent kita melakukan penelitian terkait dengan moderasi atau wasyatiyah di majelis taklim. Mungkin Mas Arif bisa menambahkan. Iya, karena ini ada mungkin lebih banyak pada persepsi ya Pak. Persepsi jadi survei, jadi bukan kualitatif. Jadi pertanyaannya kaitannya pengetahuan, kita mengetahui standar, misalkan tadi sudah disampaikan jawabannya iya atau tidak. Lalu pengetahuan tawazun, tasamu, dan wotoniyah. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan sikap, itu kaitannya dengan jawabannya adalah setuju, sangat setuju, tidak setuju. Tapi kalau jawabannya perilaku, itu kaitannya pernah, sering, sangat sering. Artinya mereka lakukan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya masih standar, cuma seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini mungkin istilah-istilah yang mungkin masih baru di kalangan para ustadz, sehingga istilah-istilah itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi istilahnya belum familiar di kalangan para ustadz-ustazah istilah itu. Teorinya lah ya Pak. Betul, lebih. Nggak paham teorinya, tapi prakteknya sudah, betul. Seperti itu. Gimana Pak Ki? Jadi ini kan penelitian yang dinilai, yang disimpulkan berdasarkan berkas yang masuk ya. Ya, Iya. betul. Karena peneliti dalam situasi pandemi nggak bisa langsung terjun ke masyarakat. Nah, karena yang diteliti berkas, tidak bisa melihat gestur, melihat gimana pada waktu menjawab. Saya kira ini masih berupa asumsi-asumsi awal yang bisa jadi ketika peneliti ini datang berhadapan langsung, jawabannya bisa jadi menjadi hasilnya bisa berbeda. Tapi sekali lagi saya secara pribadi memberikan apresiasi penelitian awal ini. Semoga nanti kalau pandeminya sudah dinyatakan selesai, dilanjutkan apakah dengan tema yang sama atau tema melanjutkan tema yang sekarang, di mana peneliti itu langsung mendatangi majelis taklim, ketemu dengan ketua majelis taklim, ketemu dengan ustadz-ustadznya, serta ketemu responden lain yang menjadi bagian dari majelis taklim itu. Harapan saya seperti itu ke depan nanti. Pak Kiai, kalau pengalaman Pak Kiai sendiri gimana Pak Kiai di antara pimpinan pondok pesantren, apakah memang sudah sesuai dengan hasil penelitian ini yang sementara ini, yang awal ini, atau memang sesungguhnya sudah paham? Iya. Atau gimana warnanya di lapangan? Pimpinan pesantren majelis taklim yang ada di perkotaan, saya kira dari aspek kognitifnya relatif baik. Karena istilah-istilah ini kan sering dilihat di TV, atau mungkin dia baca buku tentang Islam Wasatiyah itu. Seperti itu. Tapi kalau untuk majelis taklim yang berada di wilayah perkampungan, pedesaan, bisa jadi istilah Islam Wasatiyah ini merupakan kosakata yang aneh, atau bahkan mereka baru dengar sekali itu. Jadi kalau misalnya nanti ketika pandemi ini sudah dinyatakan berakhir, kemudian diadakan penelitian lanjutan, peneliti langsung menemui responden dari sekian majelis taklim yang ada di 34 atau 35 provinsi, saya kira hasilnya lebih akurat dan lebih tepat itu untuk diberikan penilaian. Tapi sesungguhnya mereka paham ya Pak Kiai? Dari sisi prakteknya, majelis taklim yang nempel dengan pesantren, saya yakin paham. Karena majelis taklim yang ada di Indonesia itu kan macam-macam. Ada majelis taklim yang independen, dia tidak nempel di pesantren. Yang di kampung-kampung, iya, di RT RW itu. Tapi ada majelis taklim yang nempel dengan musola, dengan masjid, dengan pesantren. Milik keluarga. Atau majelis taklim milik yayasan, paguyuban, milik yayasan yang biasanya juga independen. Tentu ini juga harus diteliti secara independen, dipotret secara tersendiri. Jadi penelitian itu misalnya majelis taklim yang nempel pesantren, ini satu metode, satu teori sendiri. Majelis taklim yang independen tidak ada kaitannya dengan pesantren, afiliasi dengan pesantren. Ini juga harus didekati, diteliti dengan
pendekatan dan metode tersendiri. Jadi saya kira hasilnya tidak akan akurat ketika metode penelitian itu digunakan untuk meneliti yang objek penelitiannya ternyata punya karakter yang beda-beda. Antara majelis taklim yang independen, majelis taklim yang afiliasi dengan masjid atau musola, majelis taklim yang berafiliasi dengan pesantren. Saya kira beda-beda. Nah, khusus majelis taklim yang afiliasi dengan pesantren, saya yakin meskipun ya diandekan ketua majelis taklimnya atau ustadz-ustadznya tidak tahu, tapi setidaknya materi yang disampaikan karena berafiliasi dengan pesantren, ya menggunakan kitab-kitab yang dibaca di pesantren. Kitab fikihnya ya kitab fikih Syafi'iyah, materi tauhidnya ya tauhid yang berafiliasi kepada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Materi terkait akhlak biasanya mengacu kepada buku-bukunya Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, karena sebulan itu kan kadang-kadang minggunya ada 5. Minggu pertama fikih, minggu kedua tauhid, minggu ketiga akhlak tasawuf, minggu keempat tarikh dan sirah. Minggu kelima ini biasanya diisi materi gaduh-gaduh. Nah, ini yang biasanya menjadi rawan kalau nggak dikontrol. Ustadz itu bisa saja menyampaikan materi sesuai selera dia yang dia tahu. Jadi ini saya kira yang menjadi catatan ketika nanti kita meneliti lebih lanjut. Ya, ya. Yang saya pertanyakan ini juga Pak Tarif atau Bu. Apakah dalam khusus pertanyaan itu juga itu diketahui latar belakang dari responden, afiliasi organisasinya misalnya atau afiliasi pandangan keagamaannya? Baik, jadi tidak sejauh itu kita melakukan, tapi paling tidak ada dari organisasi NU Muhammadiyah, kemudian ada dari yang tadi ada penyuluh, kemudian ada tokoh agama dan sebagainya. Itu ustadz-ustadznya itu latar belakangnya seperti itu. Tapi kalau dari segi sanad maupun ininya tidak sejauh itu, kami belum sampai belum sedalam itu karena tadi disampaikan oleh Pak Kiai Fuad tadi, kita tuh sudah membedakan ketika kami mau melakukan survei itu pada awalnya itu kami sudah pedesaan dan perkotaan karena klaster ini akan berbeda hasilnya ketika di pedesaan ya. Tapi karena ya tadi ketika bulan ada lockdown, kemudian ya akhirnya kita nunggu sampai September. Jadi survei ini dilakukan pada bulan September tanggal 14 dan ditutup pada tanggal 30. Jadi ada 2 minggu. Jadi terkumpul 5.835 responden. Nah, terkait dengan tadi tentang paham keagamaannya, ini tidak sejauh itu. Kami hanya melihat di situ ada dari tokoh ulama, tokoh agama dan ulama, kemudian ada penyuluh agama, kemudian ada ketua organisasi, ada NU Muhammadiyah seperti itu. Dan itu saja yang sebatas baru itu yang kami lakukan. Gimana Pak Tarif, tambahan apakah juga kuesioner itu separuh perkotaan atau 50% pedesaan atau penyebarannya gimana? Iya, karena ini seperti tadi sudah disampaikan, survei ini dalam kondisi pandemi dan juga kita harus mematuhi prokes, maka kita penyebarannya itu lewat penyuluh-penyuluh melalui tingkat provinsi-provinsi. Nah, jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan mana yang dari perkotaan kemudian pedesaan. Nah, karena kita sifatnya tidak punya populasi secara khusus dan juga kita menyebarkan secara melalui jejaring yang ada di masing-masing provinsi, sehingga ya mungkin kelemahan dalam survei itu apa yang sudah terjaring dalam survei itu. Jadi istilahnya sudah hanya bisa tercover 5.500 sekian responden dengan waktu sekitar 2 minggu 3 mingguan di situ, sehingga ya mungkin ini juga menjadi PR buat kami bagaimana untuk menindaklanjuti dari hasil survei awal,
sehingga ini hasilnya minimal sebagai gak ada gambaran, ada pemetaan, karena memang Untuk penelitian berikutnya. betul, karena memang penelitian sebelumnya kan kita belum mengetahui tentang moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Bahkan juga istilah moderasi beragama, buku putih Kementerian Agama baru muncul juga 2019. Jadi istilahnya ketika baru muncul buku putih dikeluarkan Kementerian Agama, kemudian kita mencoba tentang wasatiyah. Iya. Dan juga sebelumnya waktu itu juga kita melihat ada konferensi internasional terkait dengan wasatiyah di Bogor itu yang melahirkan 9 wasatiyah. Kemudian kita mengkerucutkan indikator wasatiyah di dalam 4 saja itu, karena mungkin lebih mendekati barangkali dan juga lebih yang bisa kita menjadi ukuran buat moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Jadi mungkin itu barangkali, Pak. Iya, kalau saya boleh usul, Ya. ke depan itu penelitiannya kalau bisa lebih fokus. Ya. Misalnya kalau ada grade ya, majelis taklim grade A, Ya. grade B, grade C, grade D, diawali dulu yang grade A. Atau misalnya yang dijadikan sebagai objek penelitian itu majelis taklim di ibu kota, provinsi atau kabupaten, di kotanya saja. Atau majelis taklim misalnya yang berafiliasi dengan pesantren. Kalau sudah disekat-sekat seperti ini, insya Allah hasilnya itu lebih akurat daripada diteliti seluruhnya. Bayangkan, data terakhir itu ya, jumlah majelis taklim se-Indonesia sampai tahun 2020 itu sekitar 67.000. Ya. Kan itu juga nggak mungkin misalnya semuanya dikirim kuesioner, mereka disuruh jawab. Saya kira ini sulit. Tapi kalau misalnya penelitian itu berdasarkan klaster, majelis taklim berdasarkan grade A yang begini, grade B yang B, C, D, itu saya kira lebih relevan, hasilnya lebih otentik dibandingkan yang secara umum. Atau majelis taklim yang berafiliasi dengan pesantren, dihitung se-Indonesia ketemu berapa ribu misalnya, baru dipilih nanti. Atau majelis taklim yang betul-betul independen, dia tidak berafiliasi dengan pesantren, ini saja yang digarap misalnya. Jadi kalau masing-masing diteliti berdasarkan klaster, misalnya majelis taklim yang independen, majelis taklim yang di perkotaan, klasternya majelis taklim yang berafiliasi dengan pesantren, maka kesimpulan itu saya kira lebih tepat, lebih akurat. Saya nggak bisa membayangkan ini penelitian ini kalau judul besarnya pandangan majelis taklim tentang Islam wasatiyah dengan asumsi jumlah majelis taklim se-Indonesia sampai tahun 2020 saja itu mendekati 67.000. Pertanyaannya gimana itu cara nyari samplingnya? Ya. Terus bagaimana cara memetakan 67.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Banyak sekali. Banyak sekali. Maka kalau misalnya tahun depan nanti lebih fokus dengan membuat klaster, saya kira lebih baik. Jadi misalnya diteliti pertama kali majelis taklim perkotaan. Dan tadi dibuat pembatasan masalah perkotaan ini yang dimaksud adalah misalnya tinggal di ibu kota provinsi atau tinggal di ibu kota kabupaten atau kota madya. Hanya ini aja yang diambil ini. Itu akan, saya kira akan lebih mudah dan lebih mengarah kepada hasil penelitian karena sampelnya itu setara, seimbang, kota-kota semua gitu. Tidak kota kemudian dibandingkan dengan desa, pasti nggak ketemu itu. Yang di kota tiap hari lihat televisi, baca koran, ada temen grup yang cerdas-cerdas dibandingkan di desa yang mungkin nggak ada TV, kalaupun ada hanya beberapa orang yang bisa akses parabola misalnya. Tentu kalau ditanya apa yang Anda pahami tentang Islam wasatiyah, orang kota mungkin semuanya tahu, bisa jawab karena dia tiap hari baca koran, lihat TV. Sementara yang di kampung, di pedalaman, belum tentu dia bisa jawab dari aspek kognitifnya. Hanya saja dari aspek psikomotorik itu udah dipraktekin. Sebaliknya yang di kota dia tahu Islam wasatiyah itu begini, tapi bisa jadi nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau substansinya pakai sikap wasatiyah ya, mungkin yang desa lebih menang daripada yang di kota. Tapi dari aspek kognitifnya, yang kota menang, yang desa kalah. Saya kira sikap masyarakat itu nanti terkait erat, satu dengan pengetahuan yang dimiliki, nomor dua dengan afiliasi organisasi yang dia anut,
Yang ketiga, afiliasi dengan partai politik yang dia anut juga. Jadi sama-sama tinggal di kota. Yang satu afiliasinya NU, yang satu afiliasinya Muhammadiyah. Ini akan menghasilkan perbedaan sikap. Yang satu mau tahlilan misalnya, yang satu Muhammadiyah sekarang udah mau tahlilan, yang dulu kan nggak mau tahlilan, misalnya begitu. Yang satu yang dibaca fikih Syafi'iyah, yang satu lagi yang dibaca bisa jadi fikih Wahabiyah. Begitu fikihnya beda, nanti psikomotornya akan menjadi beda. Yang satu habis sholat wiridan dulu, yang satu habis sholat tanpa wiridan langsung pergi. Jadi yang seperti ini harus juga dipotret dengan jernih bagi para peneliti. Jadi misalnya kita udah membuat klaster penelitian Majelis Taklim di perkotaan. Ini belum selesai. Harus ada kelanjutannya. Majelis Taklim di perkotaan yang afiliasinya misalnya NU. Yang afiliasinya misalnya Muhammadiyah. Kalau afiliasinya dengan Wahabi, itu juga pasti hasilnya akan menjadi beda. Nah, memang ini agak sulit bagi peneliti. Gimana caranya membatasi klaster, membatasi persoalan, sehingga nanti kesimpulannya itu betul-betul akurat. Kesimpulannya tidak nyumplang. Misalnya seperti itu. Ibu Munawiroh, mungkin ini Ibu katakan tadi ini sebagai awal dari penelitian yang akan lebih kualitatif. Apakah ini juga melatar belakangi penelitian ini sebagai adanya konflik sosial di masyarakat yang pemicunya adalah agama? Baik, terima kasih Mas Saiful. Jadi begini, karena Majelis Taklim tadi saya sampaikan adalah memiliki peran sentral terhadap pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat. Tentunya para jamaah itu tunduk apa yang dikatakan oleh para ustazah pendakwah yang ada di Majelis Taklim itu. Jadi apa ustazah katakan ya mereka ikut. Nah, ketika kita mengetahui ada sekitar, kan kita tidak tahu ya Majelis Taklim itu yang tadi disampaikan Pak Kiai Fuad tadi ada 67.000 sampai tahun 2020 dan itu mungkin akan lebih besar lagi dari sebetulnya. Itu kan yang terdata di Simpenais pada sampai tahun 2019. Banyak Majelis Taklim di perkotaan-perkotaan itu yang di perkantoran, kemudian ada di rumah sakit, kemudian ada di mana itu kan komplek itu kan tidak terdeteksi oleh kita gitu. Nah, itu kan kita wajar saja kita tidak tahu apa yang mereka ajarkan kepada para jamaah. Keinginan kita ya pada desain awal kita untuk melakukan penelitian itu kita meneliti di Pulau Jawa dan di ibu kota provinsi untuk pertama kali itu. Nah, tapi karena ya itu tadi pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Nah, ketika kita Google Form saja, akhirnya Google Form sayang kalau hanya di ibu kota provinsi ya sudah kita lepas saja itu lebih luas. Nah, nanti baru kita ini baru sebagai tadi disampaikan Pak Ter ada potret awal dari apa yang kami lakukan ini. Jadi untuk memotret awal seperti apa. Nah, kalau tadi saya bahwa moderasi beragama itu adalah sebuah proses memoderatkan orang. Jadi tapi ya jangan sampai apakah Majelis Taklim belum moderat, ya tidak seperti itu kan gitu. Tapi paling tidak moderasi ini adalah sebuah proses memoderatkan orang atau kelompok. Jadi perlu adanya sebuah pendidikan. Nah, pendidikan itu perlu ada sosialisasi, mungkin perlu diterbitkan pembinaan, kemudian ada modul-modul ke Majelis Taklim, kemudian ada buku saku dan sebagainya yang mungkin itu para ustazah itu harus memiliki itu. Yang selanjutnya adalah ya perlu diberi diklat lah para ustazah itu gitu. Kita punya diklat, punya pusdiklat. Jadi paling tidak mereka diberi pendidikan terkait dengan moderasi beragama itu. Kalau di pedesaan prakteknya tinggi tapi pengetahuannya kecil, nah seperti itu. Nah itu mungkin perlu ada sebuah
diklat khusus untuk para ustazah di Majelis Taklim untuk ya bagaimana sih kita kan memiliki sekarang ini ada moderasi, digaungkan moderasi itu, yaitu untuk menangkal radikalisme di negara kita. Karena negara kita itu adalah negara yang multi religi, multikultur dan sebagainya. Kalau tidak digalakkan seperti itu, ya nantinya akan timbul konflik-konflik yang mungkin tidak kita bisa mengganggu keamanan negara seperti itu. Kita memiliki diklat, dan diklat itu juga seluruh Indonesia ada 24 pusiklat yang ada di kita itu. Jadi di Bali ada, di Medan ada, kemudian di Padang ada. Nah, tentunya berapa angkatan ini. Nah, itu kan sebuah proses untuk pendidikan moderasi itu. Gitu. Mungkin saya tambah. Ya, silakan, Pak. Barangkali saya kira ke depan memang tidak hanya sekedar diklat-diklat, tapi juga harus masif melalui sosialisasi melalui media sosial. Ya. Literasi terutama ya, literasi melalui media sosial, karena memang mau tidak mau gerakan mainstreamisasi moderasi beragama itu harus berbagai kalangan harus menuju. Karena sekarang terkait dengan media sosial begitu masif, otomatis juga gerakan moderasi beragama harus melalui wasilah melalui media sosial ini. Apakah melalui YouTube-nya atau Twitter-nya atau Instagram dan seterusnya, dan seterusnya, itu bisa sangat efektif buat mengcounter terhadap konten-konten yang selama ini diisi oleh yang bukan mainstream. Maka mungkin pemerintah atau juga ormas-ormas mainstream NU Muhammadiyah bisa masuk juga di dalam konten-konten gerakan moderasi melalui media itu. Itu sangat efektif, karena kalau tidak masuk di dalam dunia media sosial akan diisi oleh orang lain, sementara ketika jamaah atau masyarakat atau ustadz yang membutuhkan informasi keagamaan ternyata yang ada di konten dari media lain. Itu juga mungkin perlu diantisipasi. Jadi selain diklat, kemudian juga mensosialisasi melalui media sosial dan seterusnya, ini penting. Yang berikutnya saya kira ini menjadi pekerjaan kita bersama. Gerakan menjadi gerakan bersama kita, ustadz-ustadz, kemudian juga para penyuluh, yang nantinya ini menjadi garda terdepan bagi gerakan moderasi beragama. Karena melalui mereka itulah mereka langsung berhadapan dengan para jamaah langsung. Ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang moderasi beragama, itu akan efektif, saya kira itu. Pak Tarik, dalam kesimpulan penelitian itu ada istilahnya mainstreaminasi dari versi pemerintah. Ya. Apakah wasatiyah itu ada versi pemerintah? Ya, saya kira ini kenapa mungkin ada semacam rekomendasi atau saran mainstreamisasi gerakan moderasi beragama, agar ini efektif di tengah masyarakat. Tentunya pemerintah tidak sendiri, harus melibatkan ormas-ormas NU Muhammadiyah atau ormas-ormas yang dalam satu gerbong dalam rangka moderasi beragama ini. Karena itu Kementerian Agama sudah menerbitkan buku putih tentang moderasi beragama, kemudian juga Bimas sebentar lagi mengeluarkan moderasi beragama, kemudian juga Pendis juga sudah menerbitkan tentang panduan dan juga pedoman tentang pendidikan moderasi beragama. Saya kira ini kalau sudah didukung semua komponen, moderasi beragama akan sangat efektif dengan menggunakan kekuatan bersama. Tidak hanya pemerintah, karena pemerintah akan sangat terbatas. Perlu melibatkan semua stakeholder dalam hal ini, saya kira. Iya. Ada kelompok tertentu wasatiyah itu justru sikap yang abu-abu, tidak tegas. Islam harus kafah. Nah, kalau tengah-tengah itu dianggap sikap yang tidak tegas. Pandangan ini gimana, Pak? Ya, itu pandangannya kelompok yang ingin ngusung sistem khilafah. Pandangan yang salah pikir itu harus diluruskan. Justru Islam wasatiyah itu menjadi solusi agar manusia tidak menjadi liberal atau menjadi radikal. Jadi tengah-tengah antara liberal yang membiarkan otak, akal, berpikir bebas, tidak tunduk dengan wahyu, itu salah. Juga pandangan yang radikal
di mana ekspresi keagamaan ditampilkan begitu galak, yang itu tentu berlawanan dengan semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, saya kira kalau saya boleh memberi saran kepada Kementerian Agama, pertama, Kementerian itu kan sudah mengeluarkan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 terkait keberadaan Majelis Taklim itu. Nah, itu perlu dilanjutkan. Pemerintah menyiapkan kurikulum yang menjadi standar bagi pelaksanaan Majelis Taklim baik di kota maupun di pedesaan. Kurikulumnya dibuat dulu itu, yang terkait fikih materinya ini, yang terkait tauhid materinya ini, yang terkait akhlak tasawuf materinya ini, yang terkait sirah dan sejarah ini. Baru nanti yang minggu kelima bolehlah diisi kompilasi apa saja yang itu dibutuhkan jamaah. Nah, kalau materi ini, kurikulum Majelis Taklim ini kemudian sudah jadi, kemudian disosialisasikan ke seluruh Indonesia, baru nanti dicek apakah Majelis Taklim itu istiqomah mau melaksanakan apa yang menjadi instruksi Bimas Islam agar kurikulum itu dipakai atau tidak. Nah, kalau jawabannya sudah dipakai, baru nanti kita lihat dampak perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai masyarakat atau sebagai bagian dari negara. Apakah dari aspek psikomotoriknya betul-betul sudah menjalankan Islam wasatiyah atau belum? Nanti kita lihat itu. Tapi menurut saya yang paling penting untuk ditertibkan terlebih dulu adalah Majelis Taklim yang independen, dia tidak berafiliasi ke pesantren atau ke ormas yang wasati. Nah, Majelis Taklim yang berdiri sendiri secara independen baik di perkantoran misalnya, di masyarakat. Nah, ini yang perlu dilihat, diawasi. Mungkin cara yang paling lunak misalnya diadakan musabaqah Majelis Taklim, dinilai kurikulumnya, dilihat para pengajar ustadz-ustadznya, dilihat kemudian afiliasi organisasinya kemana. Kalau itu bisa dilakukan secara rutin, maka pemerintah akan punya data mana Majelis Taklim di kota A yang betul-betul sudah wasati dan mana Majelis Taklim yang di kota A itu ternyata kelompoknya sudah liberal dan radikal. Itu akan ketemu itu. Saya boleh menambahkan ya. Tadi terkait apa yang disinggung oleh Pak Kiai terkait dengan kurikulum. Puslitbang Pendidikan Agama itu sudah menyiapkan draft kurikulum untuk Majelis Taklim terkait dengan wasatiyah yang fikih, kemudian akidah dan sebagainya, itu sudah kita siapkan. Kita tawarkan ke Bimas Islam karena leading sector Majelis Taklim itu ada di Bimas Islam. Nah, mungkin kalau itu nanti bisa terrealisasi, nah mungkin itu bisa juga bisa digunakan oleh para ustazah. Nah, kebetulan bahan ajar yang kami susun itu adalah salah satu permintaan dari para penyuluh, karena penyuluh itu memiliki kalau penyuluh PNS itu memiliki 5 binaan Majelis Taklim, kalau yang non PNS itu memiliki 2 binaan Majelis Taklim. Nah, itulah sebagai langkah awal kami untuk menghadirkan bahan ajar itu. Nah, mungkin seandainya nanti Bimas Islam ingin, kita sudah berusaha menawarkan, sudah berusaha membahas. Nah, tapi sampai saat ini belum ada respon balik terkait dengan bahan ajar itu. Nah, jadi sesungguhnya itu sudah disiapkan sudah dari kami, hasil penelitian itu, Bu ya. Dan dulu sebelum pandemi itu ada kegiatan dari Bimas, lomba pengelolaan Majelis Taklim. Saya pernah juga jadi juri ketika itu, tapi untuk level Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari perlombaan ini kita akan menemukan data lengkap profil Majelis Taklim, mulai misalnya pengurusnya, ustadz-ustadznya, kurikulum yang dipakai dan sebagainya. Dan melihat dari data-data itu kemudian kita bisa menetapkan Majelis Taklim terbaik adalah Majelis Taklim A karena alasannya terbaik itu dengan ukuran-ukuran ini ya. Iya, indikatornya jelas itu. Misalnya ustadznya
banyak sesuai materi, tidak satu ustadz semua ngajar ya fikih ya tauhid ya sejarah ya sirah. Saya kira itu tidak ideal. Meskipun ada orang pintar, tapi ya saya kira tidak semuanya begitu. Nah, ternyata dari hasil penilaian lomba Majelis Taklim itu, akhirnya kemudian Kanwil DKI Jakarta itu punya data mana Majelis Taklim di DKI yang bisa dijadikan percontohan untuk pengembangan Majelis Taklim lainnya di DKI. Jadi kalau nggak salah yang Jakarta Selatan tuh yang menang Majelis Taklim di daerah Pondok Indah itu ada satu, terus yang jadi data itu kemudian digunakan untuk memberi contoh bagaimana mengelola Majelis Taklim yang ideal. Saya tidak tahu lomba Majelis Taklim itu sudah berapa tahun berhenti. Dugaan saya selama pandemi itu tidak ada. Jadi kalau nanti misalnya tahun 2002 sudah tidak ada pandemi, program lomba antar Majelis Taklim itu perlu dihidupkan kembali untuk melihat mana Majelis Taklim yang ideal, yang nanti menjadi percontohan, mana Majelis Taklim yang belum ideal, yang dia harus dibina oleh negara dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Ada tambahan? Ya, mungkin saya kira ke depan ini untuk PR buat pembinaan Majelis Taklim. Kalau dari sisi undang-undang, Majelis Taklim itu termasuk dalam pendidikan non-formal keagamaan. Tetapi dalam struktur Kementerian Agama berada di Bimas Islam. Idealnya kalau kita mengacu ke undang-undang ya harusnya ke Direktorat Pendis. Dari sisi anggaran pendanaan ya pendidikan masuknya. Sementara di anggaran agama di Bimas itu kan terbatas sekali. Jadi mungkin ke depan barangkali mungkin bisa dipikirkan apakah nanti Majelis Taklim itu dikembalikan ke Direktorat Ditjen Pendis, sehingga dari sisi pembinaan baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu bisa terfasilitasi dengan baik. Yang kedua, Majelis Taklim selama ini memang sangat beragam sekali, tidak homogen, sehingga kami di Kementerian Agama sendiri tidak bisa mengklasifikasikan mana itu Majelis Taklim yang misalkan dari aspek organisasi, kemudian independen, kemudian juga dari kelompok-kelompok yang lain. Bahkan yang itu pun yang sudah terdata, bahkan yang belum terdata juga banyak juga. Ini juga menjadi PR ke depan bagi kementerian, terutama mungkin bagi para penyuluh atau juga di tingkat lapangan dalam rangka untuk pembinaan. Yang berikutnya memang karena ini Majelis Taklim adalah pendidikan berbasis masyarakat, itu kan sangat dinamis itu. Dinamis dalam arti menyangkut tenaga gurunya atau ustaznya, manajemennya, kepemilikannya, bahkan juga terkait dengan materinya. Nah, jadi itu juga terpulang kepada manajemen pengelolaan di Majelis Taklim masing-masing, karena ini sangat dinamis, sehingga juga ke depan perlu ada aspek manajemen pengelolaannya, kemudian juga SDM, para asatidz dan ustadznya, kemudian juga materinya yang tidak kalah penting. Ini menjadi PR bersama, sehingga gerakan moderasi yang kita gaungkan ini ya mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Ya. Mungkin untuk ke depan Bu Munawwaroh, setelah dari hasil penelitian awal ini, akan bagaimana penelitian tentang pengembangan grand design berikutnya kepada pimpinan Majelis Taklim ini, dan tantangannya seperti apa setelah diketahui? Ya, kalau terkait dengan grand design terkait dengan Majelis Taklim itu, kita menginginkan bahwa grand design itu terkait dengan pendidikan wasatiyah di Majelis Taklim, yaitu dalam arti pendidikan ini adalah in classroom atau seperti pendidikan pelatihan yang tadi saya sampaikan. Kemudian akan muncul nanti ada buku modul, kemudian ada buku saku, kemudian ada kurikulumnya, materinya dan sebagainya, dan juga nanti terkait juga tadi yang disampaikan terkait dengan medsos tadi, karena memang saat ini kan medsos itu sangat
sangat berpengaruh di masyarakat seperti itu. Nah, tantangan kita ya tentunya kita akan lebih melakukan tadi apa yang disampaikan Pak Fuad tadi, ya Pak Kiai tadi, terkait dengan jangan sampai disamakan. Memang seperti itu, ketika pedesaan kota beda, kemudian perkantoran afiliasi Muhammadiyah NU juga beda, kemudian ada Masjid Salim yang lainnya seperti itu. Nah, itu mungkin nanti akan kalau mengizinkan ada dana, kemudian ada juga anggaran yang tersisa, karena peneliti ini untuk tahun 2022 ini sudah mau pindah ke BRIN. Oh iya. Iya, jadi gitu. Jadi bukan pindah kamar jadi gitu. Nah, mudah-mudahan dari segi nanti Kementerian Agama masih bisa mensupport terkait dengan penelitian lebih lanjut. Nah, mungkin akan kami lakukan. Dan memang itu harapan kami sesuai dengan harapan seperti itu. Pemerintah misalnya ternyata pemahaman wasatiyahnya masih kurang, atau nanti pemahamannya bagus baik, maksudnya apa ya dampak bagi dari hasil ini sebenarnya untuk mengevaluasi bagi para penentu kebijakan dalam misalnya Kementerian Agama, ketika sudah diketahui apa yang harus dilakukan. Misalkan ada kelemahan dari aspek pengetahuan, diharapkan ketika dalam aspek pengetahuan itu mengalami rendah, otomatis harus digalakkan sosialisasi, apakah melalui pelatihan, apa melalui media sosial, literasi terkait dengan moderasi beragama, sehingga ini menjadi PR buat penentu kebijakan dan Kementerian Agama. Kemudian juga tidak hanya kementerian, tapi juga mungkin ormas-ormas keagamaan juga. Iya, betul. Karena mau tidak mau juga ini menjadi stakeholder Kementerian Agama ke depannya. Ya, saya kira begini. Yang namanya penelitian itu kan biasanya ada konsultan. Iya. Nah, saya berharap ke depan penelitian yang objek yang diteliti itu terkait misalnya majelis taklim, madrasah, pesantren. Kalau bisa konsultannya ya misalnya dari PBNU. Kita banyak kok yang memahami tentang penelitian, karena pengurus yang duduk di lembaga dakwah misalnya itu ada yang profesor, ada yang doktor. Kalau misalnya diajak untuk menjadi bagian dari tim peneliti, menjadi konsultan, saya yakin akan lebih baik. Tapi yang pertama kali ingin sampaikan sekali lagi bahwa lembaga dakwah memberikan apresiasi kepada Kemenak yang telah melakukan penelitian tentang seberapa jauh pemahaman dan aplikasi Islam wasati di Majelis Salim. Ini merupakan penelitian awal dan masih ada penelitian berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Dan saya berharap nanti yang berikutnya konsultannya itu coba salah satunya dari lembaga dakwah. Kita sudah mengakomodasi itu. Sudah ya? Itu Mbak Bu Ikliyah dari Fatayat atau dari Coba yang dari lembaga dakwah, Bu. dari lembaga dakwah ya, sama minta. Ibu Farida, Bu Ida, ya. Bu Ida atau siapa itu sudah sebab kita lembaga dakwah itu umumnya mereka terjun langsung di Majelis Taklim, di masyarakat. Ya. Kalau itu diajak pasti mereka bisa memberikan saran-saran dan masukan. Iya. Yang ditempatkan sebagai konsultan tidak apa-apa. Iya, mungkin nanti diberi Pak, karena sudah pindah kamar. Iya, gitu. Kalau lembaga dakwah sendiri gimana Pak Kiai untuk memberi pemahaman Islam wasatiyah ini kepada Iya. ini? Lembaga dakwah itu kan punya lembaga lagi, badan otonom namanya Pendidikan Kader Dai, PKD ya. Dai, bukan balik dai istilahnya. Dai. Kalau yang mubalik itu ada di Kodi ya, di DKI, di ke Jakarta itu. Nah, pendidikan kader dai itu bahkan sudah kita manage, punya kurikulum sendiri, silabi sendiri, dan itu menjadi pegangan baik bagi pengisi, kiai, dosen, guru maupun bagi peserta. Kita punya modulnya itu. Oh iya. Modul bidang fikih, akidah, tauhid, sejarah, akhlak, dan termasuk itu Islam wasatiyah itu. Kita sudah siapkan. Tentu karena pendidikan kader dai ini sementara masih berpusat di Jakarta. Nanti kalau misalnya ada pengembangan diadakan di wilayah, kita akan kerjasama dengan Kementerian Agama
karena para penyuluh kan ada di situ, Iya. termasuk kaitannya dengan baik peserta, pembimbing maupun instruktur yang lain. Saya kira ke depan seperti itu. Tapi intinya begini, kalau bisa, karena penelitian ini jangkauannya nasional, yang diteliti sesuatu yang sangat penting, objeknya terkait majelis taklim. Ya, semoga nanti ke depan konsultannya ada dari sebagian dari lembaga dakwah yang tiap hari dia menangani dakwah dan majelis taklim. Iya. Saya kira gitu, Bu. Baik. Ya. Pemirsa TVNU yang berbahagia, ini mungkin pada sesi terakhir, mungkin pada Ibu closing statement untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Baik, pemerintah dalam rangka untuk mendorong mainstreamisasi wasatiyah ini tentunya negara dan masyarakat itu dengan melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, tentunya harus juga bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah, yang pada intinya adalah terkait paling tidak minimal pada terkait dengan konsepsi dan kalau bisa pada alat ukurnya terkait dengan moderasi beragama itu. Indikator yang sama, Bu. Iya, betul itu. Mungkin itu dari saya. Pak Arif mungkin close. Ya, bahwa karena ini adalah masih tahap awal, kita bisa melihat bahwa karena sifatnya memetakan awal, mudah-mudahan dari hasil kajian ini menjadi langkah awal bagi kementerian maupun juga bagi ormas-ormas keagamaan, apakah NU atau Muhammadiyah, dalam rangka untuk menguatkan kembali tentang gerakan wasatiyah atau juga moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Karena ini majelis taklim menjadi kekuatan bagi umat, karena menjadi garda terdepan dalam rangka untuk memberikan pemahaman-pemahaman Islam wasatiyah. Saya kira demikian. Pak Kiai. Iya, pertama tentu Lembaga Dakwah PBNU mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada tim peneliti. Persoalan itu saya kira sangat penting diteliti dan akan melahirkan penelitian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang kedua, saran saya untuk konsultan, karena ini yang diteliti kaitannya dakwah dan majelis taklim, silakan nanti konsultannya salah satunya dari tim kawan-kawan dari lembaga dakwah PBNU. Insya Allah akan banyak memberikan manfaat demi berhasilnya penelitian ini, dan mungkin nanti akan ada saran-saran terkait metodologi, saran-saran terkait sampel dan sebagainya. Saya kira itu. Pemirsa TVNU yang berbahagia, demikian bincang-bincang atau talk show edisi kali ini tentang sikap, pemahaman, dan amaliyah wasatiyah dari pimpinan Majelis Taklim. Dan seperti hasil diskusi kita tadi, ini adalah langkah awal, pemetaan awal untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang lebih kualitatif untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang bagaimana sikap moderasi beragama di masyarakat terus berkembang dan menangkal radikalisme maupun liberalisme. Demikian saya Muhammad Syaifullah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.